Konflik dengan keluarga, teman, dan pasangan seringkali susah untuk dihindari. Konflik yang berlarut-larut terkadang membuat kita semakin stres. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aladia, dan kali ini saya akan membahas tentang masalah dan solusi dari hubungan interpersonal. Pernyataan yang ingin diangkat di video ini adalah bahwa semua masalah berasal dari hubungan interpersonal. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena nyatanya selalu ada bayangan orang lain di setiap masalah dan juga kecemasan kita. Misalnya, ketika kita tinggal seorang diri di pulau yang terpencil, kita pasti akan selalu ingat akan orang yang udah mencelakai, orang yang udah membuat kita cemburu, orang yang udah kita cintai, sayangi. Jadi, meskipun manusia tinggal seorang diri, mereka akan tak memiliki kecenderungan untuk memikirkan orang lain. Hubungan interpersonal sendiri adalah hubungan satu atau dua orang lebih yang memiliki keterikatan dengan komunikasi yang sering. Tanpa adanya bayangan orang lain, masalah itu sebenarnya tidak akan ada. Misalnya, ketika di semesta ini hanya kita hidup sendiri, apakah kita akan merasa kesepian? Tentunya tidak, karena dari awal tidak ada orang lain selain diri kita sendiri. Malahan kita tidak tahu apa rasanya kesepian itu sendiri. Seperti teori psikologi Adler, di mana jika satu orang hidup sendiri, maka semua masalah akan sirna. Karena orang lainlah yang membuat masalah itu ada. Kita merasa kebenci pada diri sendiri. Kita merasa tidak berharga. Kita merasa bahwa semua yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Kita merasa bahwa segala hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tanpa kalian sadari, kalian memikirkan hal-hal seperti itu dikarenakan ada orang-orang terdekat kita yang membuat kita merasa seperti itu. Misalnya, ada seorang anak yang selalu diremehkan oleh orang tuanya, yang orang tuanya selalu merasa bahwa anak ini kurang. Lalu saat dia besar, dia jadi merasa kurang percaya diri. Lalu dia mulai iri pada teman-temannya yang bisa ini, ini, dan itu. Lalu dia mulai menyalahkan lingkungannya. Sebenarnya, akar dari masalah yang dihadapi adalah hubungan interpersonal antara dia dan orang tuanya. Itulah mengapa semua masalah itu cenderung merujuk pada hubungan interpersonal itu sendiri. Ketika muncul masalah dari pikiran kita sendiri, cobalah untuk merenungkan dan merefleksikan. Apabila masalah itu dikarenakan emosi dari diri kita sendiri, misalnya sakit hati, iri, dengki, cemburu, dan masalah-masalah perasaan lainnya, maka coba untuk melepaskan dan melupakan. Mulai fokus pada diri sendiri dan mulai fokus untuk menelusuri aspek positif yang didapat dari kejadian tersebut. Memang sulit ketika kita merasa ditinggalkan oleh orang lain. Bahkan itu bisa menghancurkan kepribadian kita. Tapi apakah dunia hanya berputar di satu orang itu saja? Tentu tidak. Oleh karena itu, tinggalkan orang yang menyebabkan bad effect bagi kalian. Carilah orang atau komunitas lain yang bisa menunjang Anda di masa depan. Jika misalnya orang lainlah yang membuat masalah yang melukai diri kalian, temuilah orang itu dan coba sampaikan keberatan kalian sehingga hubungan kalian bisa membaik lagi. Tapi jika memang orang itu adalah orang sensitif, pemarah, dan lainnya, maka tinggalkanlah sisi orang itu secara perlahan dan carilah teman yang layak bagi kalian sendiri. Karena ingat, dunia tidak hanya berputar di orang itu saja. Coba lepaskan dan tinggalkan orang-orang yang mengganggu kalian. Masalah dari diri kita sendiri karena kita membuat masalah pada orang-orang tertentu, maka temuilah orang tertentu itu, ajak mereka ngobrol dan minta maaf langsung secara spontan untuk mengungkapkan rasa bersalah kalian. Mengapa kita memikirkan orang lain yang bahkan tidak peduli dengan diri kita sendiri? Ada banyak hal baik di dunia ini yang bisa kita lihat. Ada banyak anugerah yang bisa kita nikmati. Ada banyak kesempatan yang bisa kita ambil, meninggalkan dan move on dari hubungan yang tidak baik.
dan memperbaiki hubungan interpersonal kita sendiri, sehingga hubungan interpersonal bisa kembali menjadi hubungan yang positif dan tidak membuat masalah bagi diri kita. Sekian dari saya, terima kasih.